Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Lampu-lampu Jakarta selalu tampak seperti ribuan mata yang menatap sinis ke arah Sandrina. Di balik kemudi mobil sedan mewahnya, Sandrina menghela napas panjang. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan ia baru saja meninggalkan restoran ketiganya yang terletak di jantung kawasan bisnis. Menjadi pemilik jaringan restoran sukses di usia 32 tahun adalah impian banyak orang, namun bagi Sandrina, kenyataannya adalah deretan angka, keluhan staf, dan punggung yang seolah ingin patah. Kaki kanannya mulai kaku karena kemacetan yang tak kunjung usai. Mungkin ayah benar, gumamnya pelan sambil memijat tengkuk. Selama ini, ia bersikeras melakukan segalanya sendiri, termasuk menyetir. Baginya, menyetir adalah satu-satunya momen ia memegang kendali penuh atas hidupnya. Namun, belakangan ini, kelelahan fisik mulai menggerogoti konsentrasinya. Hampir 3 kali ia nyaris menyerempet kendaraan lain karena matanya yang memberak. Keesokan paginya, di kantor pusat yang berdinding kaca, ayahnya datang membawa aroma kopi dan saran yang sama. Sandrina, bisnis butuh otakmu yang segar, bukan kakimu yang menginjak pedal gas di tengah macet. Ayah punya seseorang. Dia bekerja di pabrik ayah, bagian logistik. Namanya Ferdi. Dia jujur, dan yang paling penting, dia tidak banyak bicara yang tidak perlu. Sandrina hanya menatap jadwal pertemuannya yang padat hari itu. Kali ini, ia tidak membantah. Ia butuh bantuan. Pagi di Surabaya selalu datang dengan udara yang lembab dan deru mesin yang mulai memanaskan aspal. Pukul 5.45 WIB, matahari bahkan belum sepenuhnya bangun, namun Ferdi sudah berdiri tegak di samping mobil sedan hitam milik Sandrina yang terparkir di area lobi apartemen mewah. Ia tidak hanya datang tepat waktu, ia datang dengan persiapan yang matang. Tangannya yang kasar namun bersih baru saja selesai menyeka sisa embun di kaca spion, memastikan tidak ada noda sekecil apapun yang menghalangi pandangan sang majikan. Bagi Ferdi, pekerjaan ini bukan sekadar tentang memegang kemudi. Ini adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Pak Surya, ayah Sandrina, yang telah mengenalnya sejak ia masih menjadi sopir pengangkut barang di pabrik. Di sana, Ferdi belajar bahwa ketepatan waktu adalah nyawa dari sebuah logistik. Kini, ia membawa prinsip yang sama untuk melayani Sandrina. Tepat pukul 6, pintu lift terbuka. Sandrina melangkah keluar dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi ritmis di atas lantai marmer. Wajahnya tampak kaku, matanya masih menatap layar tablet yang berisi grafik penjualan restoran semalam. Tanpa perlu diminta, Ferdi membukakan pintu belakang dengan gerakan yang lus namun penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Sandrina," sapa Ferdi rendah, tanpa sedikit pun nada yang dibuat-buat. Sandrina hanya mengangguk singkat, sebuah refleks dari seorang atasan yang terbiasa dengan efisiensi. "Ke kantor pusat dulu, Fer. Jam 8 saya ada rapat koordinasi." "Baik, Bu." Jalur protokol kemungkinan padat karena ada perbaikan jalan di Ahmad Yani. "Saya akan ambil rute alternatif lewat jalan tikus yang lebih lancar," jawab Ferdi tenang. Ia sudah memetakan rute itu di kepalanya sejak semalam. Di dalam mobil, suasana berubah menjadi hening yang damai, sebuah kemewahan yang jarang didapatkan Sandrina. Biasanya, jika ia menyetir sendiri, telinganya akan dipenuhi klakson yang memekakan telinga dan amarah yang meluap karena kemacetan.
Namun bersama Ferdi, kabin mobil itu terasa seperti gelembung yang kedap suara. Ferdi mengemudi dengan sangat halus. Perpindahan giginya hampir tidak terasa, dan pengeremannya selalu gradual, memastikan Sandrina tetap stabil saat mengetik di tabletnya. Sandrina mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya luput dari pandangannya. Di konsol tengah, tersedia sebotol air mineral yang tidak dingin, persis seperti seleranya yang menghindari es di pagi hari agar suaranya tetap terjaga untuk rapat. Aroma di dalam mobil pun berganti, bukan lagi bau parfum gantung murahan, melainkan aroma terapi lemongrass yang lembut, yang entah bagaimana perlahan menurunkan denyut jantung Sandrina yang tadinya berpacu karena stres pekerjaan. Suatu pagi, di tengah kemacetan yang mengunci kota, Sandrina mendongak dan menatap bayangan Ferdi di kaca spion tengah. Pria itu tampak sangat fokus. Tidak ada gurat mengeluh di wajahnya meski mereka sudah terjebak selama 30 menit di titik yang sama. Ferdi justru terlihat menikmati perannya, sesekali memeriksa suhu AC melalui panel kontrol untuk memastikan Sandrina tidak kegerahan. Ferdi, panggil Sandrina tiba-tiba, memecah keheningan. Iya, Bu. Ferdi menyahut tanpa memalingkan wajah dari jalanan di depan, menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi. Kenapa kamu mau pindah dari pabrik ayah ke sini? Bukannya di pabrik kamu punya banyak teman kerja? Ferdi tersenyum tipis, sebuah senyum yang jujur. Di pabrik saya mengantar barang, Bu. Di sini, saya mengantar nyawa dan waktu seseorang yang sangat berharga bagi Pak Surya. Bagi saya, tanggung jawabnya lebih besar, dan saya menyukai tantangan untuk memberikan kenyamanan bagi ibu yang sudah bekerja keras sepanjang hari. Jawaban itu sederhana, namun menghunjam tepat di ulu hati Sandrina. Selama ini, ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendekatinya karena jabatan atau kesuksesannya. Namun di depan pria yang duduk di kursi pengemudi ini, ia merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki beban kerja yang berat. Ketulusan Ferdi yang tanpa pamrih mulai meruntuhkan dinding pertahanan Sandrina. Ia yang biasanya selalu waspada dan curiga pada orang baru, perlahan mulai menurunkan bahunya, bersandar lebih dalam di kursi kulit yang empuk itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sandrina merasa ia bisa menutup matanya sejenak tanpa rasa takut. Ia tahu, di tangan Ferdi, ia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Keheningan di dalam mobil itu tidak lagi terasa canggung. Ia terasa seperti sebuah pelukan tenang di tengah badai kehidupan kota yang bising. Di sini, kita akan melihat bagaimana batasan profesional antara majikan dan bawahan mulai mencair, diubah oleh kerentanan Sandrina dan ketenangan Ferdi yang menjadi jangkar di tengah badai pekerjaannya. Bab 3, Ruang Rahasia di Atas 4 Roda. Minggu ke-12 sejak Ferdi mulai bekerja, langit Surabaya tampak muram, seolah menyimpan beban yang sama beratnya dengan pundak Sandrina. Sore itu, sebuah kabar buruk datang dari salah satu pemasok utama bahan baku restorannya. Ada kegagalan sistem yang menyebabkan pengiriman daging premium untuk menu andalan mereka tertahan di pelabuhan. Sandrina baru saja menyelesaikan panggilan telepon yang penuh dengan teriakan dan negosiasi yang buntu. Saat ia melangkah masuk ke dalam mobil, Ferdi segera menyadari ada yang berbeda. Pintu mobil tidak ditutup dengan keanggunan biasanya, melainkan dengan dentuman yang menyiratkan keputusasaan. Melalui kaca spion tengah, Ferdi melihat Sandrina menyandarkan kepalanya ke jendela, memejamkan mata rapat-rapat, sementara jemarinya yang gemetar mencoba memijat kening. Mobil melaju membelah kemacetan Jalan Basuki Rahmat. Biasanya, Sandrina akan langsung sibuk dengan tabletnya, namun kali ini perangkat itu tergeletak tak berdaya di sampingnya. Suasana di dalam kabin terasa berat oleh ketegangan yang tidak terucap. Kita langsung pulang ke apartemen, Bu? Atau ada tempat lain? Tanya Ferdi dengan nada yang sangat halus,
seolah takut suaranya akan memecahkan kristal yang rapuh. Sandrina tidak menjawab segera. Ia justru menghela napas panjang yang terdengar seperti isakan tertahan. Putar balik saja, Fer. Saya belum siap menghadapi dinding apartemen yang sepi. Bawa saya berkeliling saja, kemana saja yang tidak ada urusannya dengan angka dan kontrak. Ferdi mengangguk pelan. Ia tidak bertanya mengapa. Ia justru mengarahkan kemudi menuju pesisir Kenjeran, menjauh dari pusat bisnis yang menyesakan. Di sana, jalanan lebih lebar dan angin laut mulai menyusup melalui celah jendela yang sengaja dibuka sedikit oleh Ferdi. Ibu tahu, suara Sandrina akhirnya pecah, serak karena kelelahan emosional. Orang-orang melihat saya sebagai wanita besi. Mereka pikir saya punya solusi untuk setiap masalah. Tapi hari ini saya merasa seperti sebuah mesin yang bautnya lepas satu persatu. Saya lelah berpura-pura kuat, Fer. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh, membasahi pipi yang biasanya tertutup riasan sempurna. Di depan stafnya, ia adalah komandan. Di depan ayahnya, ia adalah kebanggaan. Tapi di kursi belakang mobil ini, di depan pria yang hanya ia kenal sebagai sopirnya, ia merasa aman untuk hancur. Ferdi tetap fokus pada jalanan, namun telinganya menangkap setiap getaran suara Sandrina. Terkadang, tekanan itu seperti mesin mobil. Bu, suara Ferdi terdengar rendah, memberikan ritme yang menenangkan di tengah isak tangis Sandrina. Jika mesin dipaksa terus berjalan tanpa oli dan tanpa jeda untuk mendingin, ia akan terbakar. Manusia juga begitu. Ibu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Masalah besok, biarlah menjadi urusan besok. Sandrina mendongak, menatap punggung tegap Ferdi. Bagaimana kamu bisa tetap setenang ini, Fer? Kamu bekerja dari pagi sampai malam, menghadapi macet, menghadapi ego saya yang kadang naik turun, tapi kamu tidak pernah terlihat goyah. Ferdi tersenyum tipis, matanya menatap lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Mungkin karena saya pernah kehilangan segalanya, Bu. Dulu, saat pabrik ayah ibu hampir tutup dan saya harus kehilangan pekerjaan sebagai kurir, saya belajar bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita merespons masalah, bukan masalah itu sendiri. Selama kita masih punya kejujuran dan kesehatan, jalan keluar itu selalu ada, meski harus memutar sedikit. Percakapan itu mengalir seperti air yang menyejukkan. Sandrina mulai bercerita tentang masa kecilnya yang kompetitif, tentang rasa kesepian yang menyergap di tengah keramaian pesta bisnis, dan tentang kerinduannya akan hal-hal sederhana, seperti makan nasi bungkus di pinggir jalan tanpa takut dijepret kamera wartawan. Ferdi mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak memberikan saran bisnis yang rumit, ia hanya memberikan empati seorang manusia kepada manusia lainnya. Di dalam ruang terbatas berukuran beberapa meter persegi itu, status sosial mereka menguap. Tidak ada lagi bos dan karyawan. Yang ada hanyalah dua jiwa yang saling berbagi beban di atas 4 roda yang terus berputar. Malam itu, saat mobil akhirnya berhenti di lobi apartemen, Sandrina tidak langsung keluar. Ia menghapus sisa air matanya dan menatap Ferdi dengan pandangan yang benar-benar baru. Terima kasih, Ferdi. Bukan hanya untuk tumpangannya, tapi karena sudah mendengarkan. Kamu lebih dari sekadar sopir bagi saya. Ferdi hanya mengangguk hormat, membukakan pintu dengan senyum yang menyimpan ketulusan luar biasa. Istirahatlah, Bu. Besok mesinnya akan kembali dingin dan siap berjalan lagi. Sandrina melangkah masuk ke gedung apartemennya dengan perasaan yang lebih ringan. Ia menyadari bahwa di tengah hutan beton yang kejam ini, ia telah menemukan sebuah pelabuhan yang tidak ia duga sebelumnya, di kursi depan mobilnya sendiri.
Sore itu, Surabaya tidak seperti biasanya. Langit yang biasanya tertutup polusi kelabu, kali ini menyuguhkan gradasi warna jingga dan keunguan yang magis, sebuah pemandangan yang jarang bisa dinikmati oleh seseorang yang hidupnya dihabiskan di balik meja rapat. Sandrina baru saja menyelesaikan pertemuan terakhirnya, namun ia merasa enggan untuk kembali ke rutinitas apartemennya yang dingin dan sunyi. "Ferdi, jangan langsung pulang," ucap Sandrina pelan saat mereka melintasi kawasan pusat kota. "Bawa saya ke taman kota yang ada di dekat jembatan merah itu. Saya ingin berjalan kaki sebentar." Ferdi sedikit terkejut, namun ia segera mengangguk. "Baik, Bu. Di sana udaranya lebih segar sore begini." Sesampainya di taman, Sandrina melangkah keluar dari mobil. Ia melepas blazer mahalnya, menyisakan kemeja sutra yang melambai di tiup angin sore. Ia berjalan menuju sebuah bangku kayu panjang yang menghadap ke arah air mancur, sementara Ferdi berdiri dengan sikap siaga beberapa langkah di belakangnya, jarak yang selama ini menjadi simbol batas status mereka. "Duduklah, Ferdi," perintah Sandrina tanpa menoleh. "Hari ini, di sini, tidak ada ibu dan tidak ada sopir. Saya hanya Sandrina, dan kamu adalah Ferdi." Ferdi ragu sejenak. Ia melihat ke sekeliling, merasa tidak enak dengan tatapan orang-orang yang mungkin mengenali Sandrina. Namun, melihat punggung Sandrina yang tampak rapuh di bawah luasnya langit, ia akhirnya memberanikan diri untuk duduk di ujung bangku yang sama, meski tetap menjaga jarak yang sopan. "Kamu tahu, Fer." Sandrina memulai, matanya menatap riak air mancur yang memantulkan cahaya senja. "Selama ini saya pikir kesuksesan adalah tentang seberapa tinggi saya bisa memanjat. Tapi belakangan ini, saya sadar bahwa semakin tinggi saya memanjat, semakin sedikit orang yang bisa saya ajak bicara dengan jujur. Kecuali kamu." Ferdi menunduk, jemarinya bertautan dengan gugup. "Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu, maksud saya, Sandrina. Mendengarkan adalah bagian dari menjaga kenyamanan Anda." Sandrina menoleh, menatap mata Ferdi dengan intensitas yang membuat pria itu terpaku. "Tidak, Ferdi. Kamu tidak hanya mendengarkan. Kamu memahami. Di saat semua orang hanya ingin tahu berapa profit yang saya hasilkan, kamu justru peduli apakah saya sudah cukup makan atau apakah hati saya sedang baik-baik saja." Keheningan jatuh di antara mereka, namun kali ini bukan keheningan yang menyesakkan. Ada sebuah getaran yang tidak terucapkan, sebuah pengakuan yang tertahan di ujung lidah. Sandrina menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang bahkan tidak ia miliki saat menghadapi investor paling tangguh sekalipun. "Saya merasa paling nyaman saat berada di dekatmu, Ferdi. Tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa embel-embel pemilik restoran sukses. Saya merasa menjadi diri saya sendiri. Saya tidak peduli apa kata orang tentang perbedaan status kita. Karena di mata saya, kamu memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki banyak orang sukses yang saya kenal." Ferdi terdiam 1000 bahasa. Jantungnya berdegup kencang, sebuah perasaan campur aduk antara takut, tidak percaya, dan kebahagiaan yang meluap. "Sandrina, saya hanyalah seorang sopir. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada wanita seperti Anda. Kamu menawarkan ketulusan, Ferdi. Dan itu adalah barang paling mewah di hidup saya saat ini," balas Sandrina dengan suara yang bergetar namun pasti. Di bawah semburat warna jingga yang mulai memudar menjadi gelap, sebuah tangan lembut menyentuh punggung tangan Ferdi yang kasar. Kontak fisik yang singkat itu seolah meruntuhkan tembok raksasa yang selama ini memisahkan mereka. Ferdi tidak menarik tangannya, ia justru membalik telapak tangannya dan menggenggam jemari Sandrina dengan erat,
seolah memberikan janji bahwa ia tidak akan membiarkan wanita itu sendirian lagi menghadapi kerasnya dunia. Restu pun datang dari arah yang tak disangka. Beberapa hari kemudian, saat Sandrina menceritakan segalanya kepada ayahnya, Pak Surya hanya tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. Ayah mengirim Ferdi kepadamu bukan tanpa alasan, Sandrina, kata Pak Surya dengan bijak. Ayah tahu kamu butuh seseorang yang bisa menjagamu, bukan hanya mengantarmu. Kejujuran dan tanggung jawab Ferdi jauh lebih berharga daripada tumpukan harta. Selama dia bisa membuatmu bahagia dan aman, ayah tidak butuh menantu seorang pengusaha. Tembok penghalang terakhir telah runtuh. Langit kota malam itu tampak lebih cerah bagi mereka berdua, menandakan bahwa perjalanan yang awalnya dimulai dari kursi depan dan belakang, kini akan berlanjut di kursi yang sejajar. Tentu, mari kita tutup kisah ini dengan bab 5, yang menggambarkan transformasi hidup Ferdi dan bagaimana ketulusan akhirnya membuahkan keberhasilan yang luar biasa bagi mereka berdua. Bab 5, babak baru dan hadiah kepercayaan. Setahun telah berlalu sejak janji suci diucapkan di sebuah kapel sederhana yang hanya dihadiri keluarga inti dan kerabat dekat. Kehidupan Sandrina dan Ferdi kini bukan lagi tentang instruksi dari kursi belakang ke kursi depan, melainkan tentang diskusi hangat di meja makan setiap pagi. Namun, Sandrina tahu bahwa suaminya memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pendamping seorang pengusaha sukses. Sebagai hadiah spesial atas dedikasi dan kejujurannya selama ini, Sandrina memberikan sebuah tantangan besar kepada Ferdi. Ia mempercayakan modal dan manajemen sepenuhnya untuk membangun lini bisnis baru, sebuah platform e-commerce yang mengkurasi produk-produk UMKM kuliner dan alat masak tradisional. Kamu punya mata yang jeli untuk detail, Fer, ujar Sandrina suatu malam saat mereka sedang menyusun strategi bisnis. Kamu tahu mana barang yang berkualitas dan mana yang hanya kemasan. Gunakan insting itu. Ferdi menerima tantangan tersebut dengan kerendahan hati yang sama seperti saat ia pertama kali memegang kunci mobil Sandrina. Ia tidak lantas bergaya seperti bos besar. Ia tetap bangun pukul 5 pagi, namun kini bukan untuk mencuci mobil, melainkan untuk memeriksa gudang inventaris dan memastikan setiap pesanan pelanggan dikemas dengan kesempurnaan yang sama seperti saat ia mengharumkan kabin mobil dulu. Ketelitian Ferdi membuahkan hasil yang mencengangkan. Bisnis online yang mereka beri nama Ketulusan Rasa berkembang sangat pesat dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ferdi menerapkan sistem logistik yang sangat efisien, berbekal pengalamannya bertahun-tahun di jalanan Surabaya. Ia tahu rute tercepat, ia tahu cara menangani barang agar tidak rusak, dan yang paling penting, ia membangun kepercayaan pelanggan melalui kejujuran informasi produk. Suatu sore, mereka duduk bersama di balkon kantor baru mereka yang menghadap ke arah pelabuhan. Di bawah sana, deretan truk pengangkut barang dengan logo bisnis mereka siap diberangkatkan. Dulu, saya hanya berpikir bagaimana caranya agar ibu tidak telat sampai kantor, kenang Ferdi sambil menggenggam tangan Sandrina. Kini, ia mengenakan kemeja linen yang rapi, namun sorot matanya tetaplah Ferdi yang dulu, tenang dan bersahaja. Sandrina menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Dan sekarang, kamu yang memastikan ribuan orang mendapatkan paket mereka tepat waktu. Kamu membuktikan bahwa gelar atau latar belakang tidak pernah membatasi kapasitas seseorang untuk sukses, selama hatinya lurus. Keberhasilan Ferdi bahkan membuat Pak Surya bangga luar biasa. Beliau sering berkunjung ke kantor mereka hanya untuk melihat menantunya bekerja. Bagi Pak Surya, Ferdi adalah bukti nyata bahwa investasi terbaik bukanlah pada saham atau properti, melainkan pada karakter manusia. Cerita mereka ditutup dengan sebuah perjalanan sore. Kali ini, mereka duduk berdampingan di kursi belakang sebuah mobil yang dikemudikan oleh sopir baru.
Sandrina tidak lagi memegang tablet atau merasa tegang karena urusan pekerjaan. Ia hanya ingin menikmati pemandangan kota bersama pria yang telah mengubah dunianya. Saat mobil melintasi taman kota tempat mereka dulu mengakui perasaan, Sandrina tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa hadiah spesial yang sesungguhnya bukanlah bisnis yang pesat atau harta yang melimpah. Hadiah itu adalah keberanian untuk mempercayai seseorang dan ketulusan untuk dicintai apa adanya. Kepercayaan telah mengubah perjalanan hidup mereka secara tak terduga, membuktikan bahwa di balik kemudi takdir, selalu ada ruang untuk kebahagiaan bagi mereka yang berhati tulus.